kali ini kita bertempat di sungai yang di daerah Gianyar, masih kita di daerah Gianyar. Sekarang kita masih mempersiapkan persembahyangan untuk permisi, bukannya kita di sini untuk menantang, bukan. Kita untuk ingin aura dan energi apakah yang ada di sini. Baik pemirsa, kami sudah selesai, persembahyangan sudah selesai, dan kembali lagi bersama Jero Gede Basur. Malam hari ini gimana Jero Gede Basur, sehat? Sehat, sementara mungkin yang sehat. Pada malam hari ini kita berlokasi di Tukad Udang-Udang sih namanya. Kita akan mengungkap di sini kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Memang sih sering kejadian yang pernah terjadi dan saya pun sering mengalaminya di sini. Berapa orang korban juga ada, paling korban kematian tidak ada sih, paling korban jatuh yang terspleset begitu di areal di belakang saya di jembatan ini. Dulu kadang-kadang di sini air, kalau udah air sudah besar, airnya naik ke jembatan, jadinya otomatis kan jalannya jadi licin. Dan sekarang ini ada perbaikan jalan juga di sebelah sana. Ada perbaikan jalan, mau menjadi, kalau tidak salah akan menjadi jembatan nanti. Ini luas sekali sungai ini, luas sekali sungai ini. Sekarang airnya agak kecil, tidak begitu besar. Kalau dulu masih hujan-hujan, besar sekali, banyak orang mancing juga di sini. Dan saya pun juga sering mancing di sini. Kadang-kadang saya berendam juga di sini. Dan saya dulu pernah berenang di sini, mencari motor jatuh di sini. Ada tetangga yang punya motornya dari kerja, dia ke bawah arus terjatuh di sungai sini. Sangat dalam di sini, dalam. Oke, sambil menunggu kita nanti Jero Gede Basurnya lagi berinteraksi, jalan-jalan dulu di mana tepatnya energi yang sangat ada energinya gitu. Sambil menunggu kita ya. Kita akan tunggu Jero Gede Basurnya masih keliling-keliling juga di sini. Sampahnya banyak sekali. Sampai sana karena akses ini jarang dilewati sekarang. Karena jalan masih tertutup. Dan sambil menunggu Jero Gede Basur gini, beraktivitas keliling-keliling dulu di sini untuk mencari energi apa aja yang ada di sini, di mana ada yang terkuat energinya gitu. Kita ke sini bukannya untuk menantang, tidak. Kita bukan orang sakti juga, bukan. Kita di sini ingin membuktikan istilahnya ada nggak hal-hal yang negatif, energi negatif, ada modelnya. Seperti kata saya kemarin di ekspedisi di kamar kos nomor 4 itu, kalau kita sudah berjodoh kita pasti akan bertemu gitu. Ketemu paling di kamera atau di mana kan kita nggak tahu, nanti aja kita lihat. Jero Gede mungkin sudah merasakan hal yang gimana, bisa diterangkan? Tiang dari awal masuknya ke jalan iki kan udah ada getar dari sini, tapi tiang belum tahu bahwa itu apa. Yang jelas dari situasi yang ada di jalan Seronggo menuju Medan iki, yang jalan yang nanyak memang agak begitu ya nanggon cara bahasa sekarang ini kan agak angker lah dikit kan. Yang tiang curigakan ada sesuatu di pohon ini kan, yang besar ini. Mungkin kita siapkah mau melihat apa enggak nanti sesuatu yang akan ada di sekitar sini gitu. Pemirsa, teman-teman juga bisa lihat di sana di depan. Kita ke sini tetap permisi. Yang ada di sekitar sini. Oke. Mungkin kalau kita berjodoh, kita akan ketemu sama yang punya di sini, dan kita tetap permisi. Kita tidak boleh arogan. Kalau kita mungkin nanti bisa berkomunikasi atau apa, kan langkah bagusnya gitu. Bukan kita mengusik gitu. Sekarang sekitar pukul berapa ya? Jam 11 malam.
Cuaca sudah dingin, tapi di sini energinya lebih dingin sekali. Kita tanya langsung Jero Gede Basurnya. Jero Gede, apa yang Jero Gede rasakan di areal sini, Jero Gede? Kalau Tiang rasakan kayak Tiang bilang tadi, memang aura ini energi yang baru turun dari sini memang ada kok gitu. Cuma Tiang belum melihat sesuatu yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan kita nanti ketemu berjodoh dan mungkin tidak mengagetkan teman-teman kru kita gitu loh. Dan bisa juga Ya, interaksi lebih ya, bagus. lebih bagusnya seperti itu Pak tuh. Penjelasan dari Jero Gede Basur, istilahnya energi juga ada di sini, tapi Jero Gede Basur belum melihat hal-hal yang bertanda kutip. Tapi nanti kalau kita berjodoh, mungkin kelihatan, dan kita mungkin bisa berinteraksi, berkomunikasi mungkin sama beliau yang ada di sini, mungkin itu lebih bagus. Astunggara kita juga menginginkan juga biar berjodoh, biar enggak nanti pemirsa dan teman-teman juga berpikiran nanti energi apa gitu, biar kita bisa membuktikan juga gitu. Tapi kita bukan di sini, bukan kita untuk menantang beliau, tidak mengusik beliau juga tidak. Kita kedatangan kita ke sini baik-baik, kita ke sini juga permisi begitu. Oke pemirsa, sambil kita jalan-jalan sekarang, kita langsung aja turun dulu. Mungkin kita cari lokasi yang lain dulu. Di sini mungkin belum jam ya. Ini hampir setengah 12. Kita bisa turun dulu, kembali ke sana ke jembatan. Mungkin kita bisa turun ke kanan, ke arah barat. Itu ngali na sentarnya mo. Kita sekarang turun ke bawah untuk ke lokasi yang berikutnya. Di sini ada 3 lokasi. Yang tadi lokasi pertama, sekarang yang kedua. Namanya yang disebut di sini Batu Riti. Batu Riti lokasinya Batu Riti namanya, tapi bukan Batu Riti Tabanan ya. Di sini teman-teman bisa melihat situasi yang sungai ini sangat kering. Banyak bebatuan, banyak sekali bebatuan. Masih ada sih air-air yang termendung di sini. Hati-hati kameramen, nanti jatuh. Jalannya agak sulit. Ya. Kita kesini ke lokasi yang kedua. Bukan maksud kita untuk menantang yang ada di sini, yang penguasa di sini atau yang bersemayam di sini. Kita bukan maksud menantang, kita cukup permisi, kita permisi ke sini, bukan mengundang, kita permisi. Kita juga minta izin dari tadi, kita juga minta izin. Kedatangan kita baik-baik di sini, bukan mengusik beliau-beliau yang ada di sini. Ini kamera, gimana? Ada sih energi. Po plastik sih. Po batu. Itu kita ada sedikit cahaya di sana. Kita belum pasti itu cahaya apa, dan Jero Gede Basur juga akan mendekati cahaya itu. Teman-teman mungkin mau lihat medan-medan di sini, coba lihat.
kamera suratkan di bebatuan yang sangat ekstrim lah. Ini jalannya. Kok Pak, ada jalan ke mana? Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan mendekati pohon canging yang berada di letak di sebelah kiri saya. Itu tim kami sudah menyurvei jalan, katanya bisa berjalan ke sana. Kita menunggu Jeruk Gede Basurnya dulu. Saya tadi mendengar suara, bukan suara air tapi suara kayak pukulan 4 kali, duk 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 gitu. Yang bilang rasang, coba rasang nih. Coba rasang sesuatu di tangan. Tangkahnya ngetup nih. Ya, Ini nih. Tangkah ngetup gitu loh. kami semuanya merasakan dada agak sesak ya. Ya kayak itu dah. Ya, Kayak sesak. saya merasakan agak sesak dari baru naik sini, agak sesak, dan kameramen juga merasakan, nya juga merasakan Dan agak berdebar. sesak. Istilahnya kayak kurang oksigen lah, dibilang seperti itu. Ya pas tuh. Memang itu yang kita rasakan. di Coba sini. kita rasakan di telapak tangan kita sekarang, kalau memang kita punya rasa gitu, rasakan di telapak tangan apakah ada angin. Sekarang kan tidak ada angin. Coba kita rasakan sesuatu yang ada di tangan kita aja. Coba biar kita tahu merasakan sesuatu. Itulah dia energi atau aura-aura yang terjadi di tempat ini. Mungkin kita tidak mau tahu dan tidak mau melihat sesuatu di sini karena kita takutnya kaget karena bebatuan ini sangat terjal sekali. Itu yang takutkan pada teman-teman kru kita. Ada yang udah kayak sesak yang gitu loh. Sepertinya kita sudah memasuki pintu masuk ke alam lain mungkin, tapi kita melihat di sini, melihat secara nyata mungkin bebatuan di sini. Mungkin itu setiap kita syuting mungkin ada penampakan di sana, mungkin buram. Itu mungkin pertanda pertama lah. Seperti kita memasuki sebuah gua yang kurang oksigen. Seperti itu dah rasanya. Mungkin teman-teman mungkin pernah memasuki gua Jepang atau apa gitu. Kayaknya kurang oksigen, begitulah perasaannya kita semuanya di sini. Karena maaf, ini medannya agak kurang bagus. Kaki saya mental-mental nih. Nanti kita minta keterangan sama Jeruk Gede Basurnya tentang lokasi yang kedua tadi kita kunjungi tadi. Nanti kita tanya di tempat di atas jembatan aja, kita tanya nanti Jeruk Gede Basurnya apa kesimpulannya di lokasi yang kedua. Karena tadi Jeruk Gede Basur kesimpulannya tadi yang Jeruk Gede Basur rasakan di lokasi yang kedua tadi. Untuk kesimpulan yang bisa simpulkan sementara, dua lokasi yang kita tinjau pada malam hari ini, yang di tempat ini dan dinamakan Batu Riti yang ada di barat. Kalau di barat yang di tempat Batu Riti itu memang ada, memang benar ada yang merasakan, dan yang hampir tidak berani, bukan tidak berani, kita belum siap. Karena apa, satu sisi kita tadi sampai di sana, sampai di atas, seolah-olah udara oksigen itu udah tidak ada. Perkiraan tiang sendiri yang merasakan. Nah, ternyata teman-teman tim kita merasakan hal seperti itu. Cuma kita belum dapat mungkin penampakan ciri-ciri itu, belum kita dapat. Energi yang ada di sana keras sekali. Begitu Pak tuh.
Oke, kesimpulan dari Jero Gedenya tadi di lokasi yang kedua, energinya ada. Keras sekali energinya sampai terasa kehilangan oksigen kita semuanya di sana. Dikira Jero Gede Basur aja yang mengalami seperti itu, tapi saya juga dan teman-teman tim juga yang lain juga merasakan hal seperti itu. Itu baru tadi kita turun dari atas, dari pohon canging yang disebut pohon canging. Baru turun kita dari atas sana, sudah tidak menginjak batu lagi, menginjak tanah, kita sudah merasakan yang namanya oksigen, plong gitulah, napas kita semuanya plong. Itu mungkin tadi kita masuk goa atau apa itu, tapi kita melihat sih tetap sih bebatuan. Ini apa sensor dulu? Sudah tepat pukul jam 12 lebih 5 menit kita menuju ke lokasi yang nomor ketiga. Oke, jalannya agak turun. Ada tangga di sini untuk permandian dulu. Sekarang sudah jarang orang yang mandi-mandi di sini. Wih, jujur ya, saya merasakan di sini baru saya nyampe energinya sudah muncul nih. Mungkin nanti salah satu dari teman kami mungkin nanti bisa merasakan energinya, mungkin nanti bisa ditransfer langsung sama Jero Gede Basurnya biar nempel sebentar saja. Tapi kita di sini harus menunggu sekitar 5 menit aja. Sebentar. Jangan lari. Stop. Saya sudah bilang tadi sama kameramennya. Tangan saya merinding, Jero Gede Basur juga nggak gini. Oke, jangan kita lari tergesa-gesa. Mungkin di sini mungkin beda Jero Gede. Semuanya di sini. Kita di sini permisi. Oke. Oh iya. Mari kita kembali. Kita permisi di sini. Kita kembali lagi teman-teman. Karena mungkin Jero Gedenya mungkin sudah tidak kuat lagi melihat hal yang ada di bawah. Apa yang tadi Jero Gede rasakan di sana di bawah sana. Pertama yang turun memang agak santai, seolah-olah tidak ada apa-apa, dan saya dari atas itu yang memohon biar ada sesuatu yang tiang bisa lihat, mungkin pokoknya sesuatu yang tiang bisa lihat dan tiang rasakan dan tiang cium gitu loh. Akhirnya tiang dikasih kok ciri di sana. Mungkin belum kita siap, tiang aja belum siap, mungkin teman-teman juga tidak siap nanti. Takutnya kita berabe. Dan tiang lihat ada bayang berkelebat di timur dan bau busuk yang masih kok. Oke, seperti dibilang Jero Gede tadi ada bayangan, mungkin bayangan wujud di belokan yang ada di timur, dan baunya menyengat sekali. Mungkin ada yang busuk, mungkin tangan atau badan yang busuk atau wajah juga bisa. Kaki juga bisa busuk, kita belum bisa lihat. Baru tadi Jero Gedenya mau berinteraksi tadi, Jero Gedenya udah tidak kuat karena takutnya dari tim kami ini nanti kita nggak mau yang kita tidak inginkan terjadi, begitu kan Jero Gede? Ya begitu Pak tuh, nanti keringat yang udah keluar ini biasanya kan sejuk, sebenarnya kita malam hari sejuk ya. Dari pantuan, dari informasi orang-orang juga di sana itu sangat keras sekali, mungkin dari sistem penampakan mungkin, tapi tiang belum pernah melihat dan tiang dikasih hal yang seperti itu, tiang mengakui memang benar-benar ada di sana gitu loh. Itu yang tiang, cuma kita itu belum siap aja gitu ya. Karena kita tidak mencari hal yang seperti yang terlalu ekstrim gitu loh. Kalau kita udah tahu, walaupun dari pantauan kamera mungkin tidak dapat, kalau orang-orang itu tidak percaya mungkin kita bisa kok mengajak ke sini ya. Biar bisa membuktikan dirinya, kita siap ngantar kok gitu. Kalau memang dibilang kita
mengada-ngada hal yang seperti itu gitu Pak tuh. Kalau memang Jero Gede Basurnya bilang kita naik, kita harus naik begitu. Karena kita di sini tidak mengada-ngada, apapun yang terjadi kita akan katakan di sini. Yang ada di Tukad di daerah Gianyar ini Tukadnya cukup besar begitu. Hancur saya lihat, makanya Jero Gede Basur tadi mencium bau busuk gitu loh. Oke. Mungkin teman-teman tim kita ada yang kesurup, itu yang kita hindari gitu. Ya, kita menghindari kesurupan, tapi kalau memang itu istilahnya penampak di sini mungkin mau berinteraksi sama kita, mungkin beda caranya begitu. Mungkin kita bisa menuju ke sana, Jero Gede. Kita menuju ke jembatan. Ke jembatan tadi mungkin kamera bisa melihat jembatannya ini. Dulu sering aktivitas orang-orang memang sering lewat di sini. Tapi kita apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat dari kamera, dari teman-teman dari Jero Gede Basur, tapi kita tidak usah lari atau gimana. Mungkin memang begitu kelihatannya yang punya dunia malam ini mungkin kelihatannya memang agak seram gitu loh. Karena kan kita beda dunia. Dunia lain dan dunia kita di sini itu kita beda dunia, dan makhluknya pun berbeda-beda. Gitu kita pasti kaget. Kadang-kadang makhluk-makhluk yang itu bisa kaget juga melihat kita. Terkadang yang mungkin pernah mengalami hal seperti itu, melihat wong samar atau apa, kalau kita dilihatnya pasti wong samar itu terkejut. Tapi kalau kita juga melihat wong samar, kita terkejut karena beda manusia sama jin. Ya, jin wong samar itu beda bentuknya sama kita. Jero Gede Basur mungkin sedang di kameramen kita merasakan yang berat di punggungnya, mungkin digendong tadi, ditempel sebentar. Mungkin kalau kameramennya tidak bilang tadi, mungkin bisa terjadi ya mungkin kesurupan lah. Yang mencium bau harum bercampur amis udah ada di sini gitu loh baunya. Cuma sepintas itu, kalau memang teman-teman mencium ada bau seperti itu yang cium sekarang gitu. Sementara kalau dari pemikiran tiang kita akhiri ini dulu, karena kita sudah mencari 3 lokasi, dan yang lokasi yang ketiga itu yang membuat kita tidak kuat lagi. Mungkin udah waktu juga kita akhiri acara ini sementara. Mungkin kita mencari tempat lain untuk kedepannya begitu Pak tuh. Untuk pesan tiang terakhir untuk acara ini pada malam ini, kita tetap semangat. Apa yang kita dapatkan informasikan kepada teman-teman mungkin di media, dan yang penting himbauan saya ikhlas dan bersyukur begitu. Ekspedisi malam hari ini kami akhiri, dan kita minta dukungannya, support kita terus untuk melakukan jalan-jalan malam di ekspedisi malam. Ingat, like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Support kami di channel Upadani. Kami ucapkan Om Santi Santi Om.